Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Filandita, sebuah kisah yang berjudul Bukit Larangan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Handphoneku mati, decak Bayu sembari mengempaskan bobot tubuhnya ke atas dipan berlapis kasur kapuk yang terasa keras. Bayu menghela nafas panjang. Remaja berusia 11 tahun itu tampak mengerucutkan bibir. Dia merasa sangat bosan. Baru 3 hari di kampung neneknya, dia sudah tidak sabar ingin kembali ke kota. Di rumah neneknya tidak ada TV, tidak ada sinyal, tidak ada PlayStation yang biasa dia mainkan saat bosan. Tidak ada yang menarik juga di desa terpencil ini. Merasa kesal, Bayu bangun. Dia berjalan tergesa keluar dari kamar dan menghampiri ayahnya di teras rumah. "Yah, kapan kita pulang? Aku udah gak betah di sini," tanya Bayu pada Pak Agus, ayahnya. Jaga sikap Bayu. Kamu ini sudah besar tapi masih suka merengek. Liburanmu kan masih panjang. Apa salahnya menginap di sini lebih lama? Memangnya kamu gak kangen sama Mbah Kung dan Bauti?" Saut Pak Agus geram. "Jangan dimarahin begitu Tole. Kasihan, Bayu ini kan sudah ndak ada ibunya. Masa sih kamu masih tega memarahi Bayu? Mungkin Bayu cuma bosan. Di sini kan ndak ada TV, ndak ada sinyal pula." Mbak Marni tampak membela cucu semata wayangnya itu. "Jangan dimanja Mbok, nanti dia melunjak. Anakku wis ndak sopan begitu. Kayak bocah tingkahnya." Pak Agus menyaut dengan ketus. "Bauti panggilkan Sutris mau," tawar wanita yang tubuhnya sedikit membungkuk itu. "Siapa dia Mbah?" "Anak tetangga seumuran denganmu Le. Nanti biar dia ajak kamu main dan jalan-jalan keliling kampung daripada bosan di rumah saja, iya toh?" Bayu mengangguk pelan. Tidak ada salahnya mencoba bermain dengan anak lain di kampung ini. Mbah Marni mengajak Bayu menuruni teras bangunan rumah tua peninggalan masa jajahan Belanda itu. "Di mana rumahnya Mbah?" tanya Bayu. "Di ujung sana," tunjuk Mbah Marni. "Sri, Sutris ada." Seorang wanita yang sedang menjemur pakaian itu menoleh lalu mengangguk. Dia segera masuk. Tidak lama keluar lagi dengan membawa anak lelakinya. "Ini cucuku Sri, dia kesepian, tidak ada temen. Jadi biar main sama anakmu ya," ujar Mbak Marni. Sutris tersenyum lebar. Dia mengulurkan tangan, memberi salam perkenalan. Bayu menyambutnya dengan canggung. "Aku Sutris, pasti kamu bosan dan kesepian ya. Ayo main, kita keliling desa dan panen kenitu." "Hati-hati Tris, Bayu jangan diajak manjat pohon, jangan diajak mandi di sungai," Mbak Marni mengingatkan dengan khawatir. Sri terkekeh pelan mendengarnya. Beberapa jam kemudian, "Di mana si Bayu ini? Sudah senja kok belum pulang juga?" gumam Mbak Marni sambil mondar-mandir. "Ngapain, Mbok? Anakku belum pulang sampai jam segini. Kok kamu bisa setenang ini?" "Namanya juga anak laki-laki, Mbok. Kalau main suka lupa waktu, kayak aku dulu." Pak Agus terkekeh pelan. "Justru karena itu Mbok khawatir. Apalagi dulu kamu hampir..." "Astaga Bayu, kok bajumu kotor semua?" Kaos biru muda Bayu penuh lumpur, celana selututnya basah. Bukannya menjawab, Bayu langsung berlari memasuki rumah. "Astaga, anak ini..." Pak Agus mulai bersungut-sungut. "Wes Agus, yang penting anakmu sudah pulang. Jangan marah-marah terus," ujar Mbak Marni. Pak Agus mengangguk lalu melenggang masuk. Mbak Marni berbalik, berniat menyusul putranya. Semilir angin sejuk membelai lembut tengkuk Mbak Marni seketika meremang. Mendadak, dia merasa seperti sedang diawasi. Waktu berlalu begitu cepat, saatnya makan malam. Pak Agus menghampiri putranya di kamar. Aneh, Bayu sudah tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Pak Agus menepuk tubuh putranya, namun reaksi Bayu di luar dugaan. Dia tersentak dan berteriak, "Pergi!" Ini ayah,
kamu kenapa? Tanya Pak Agus saat menyadari Bayu tampak pucat dan gemeteran. Aku nggak apa-apa, cuma mimpi buruk ya. Kenapa ya kesini? Saut Bayu dengan mata melirik ke sana dan kemari, seolah sedang gelisah. Mau ajak kamu makan malam? Ayo, Mbak sudah nunggu. Bayu menggeliat pelan. Dia bangun dan berjalan gontai mengikuti ayahnya ke ruang makan. Bayu makan dalam diam dan segera kembali ke kamar setelahnya. Kenapa dia, Gus? Nggak biasanya diam terus. Entahlah Pak, mungkin kecapean main sama anak tetangga. Suara kentongan terdengar ramai bersautan. Pak Agus dan keluarganya segera keluar dari rumah. Ada apa? Tanya Mbak Musni. Fadli menghilang, Mbah. Saut lelaki yang memegang kentongan. Hilang bagaimana? Nggak tahu, ibunya tiba-tiba histeris. Fadli tidak ada di kamarnya. Saut lelaki muda itu lagi. Sudah cek di kamar mandi? Ibunya sudah cek ke seluruh penjuru rumah, tapi tidak ada. Yang bikin khawatir, waktu pencarian barusan, sendalnya ketemu di dekat jalan masuk menuju tempat itu. Ada tetesan darah juga, tapi kami tidak berani ngecek. Pernyataan lelaki itu sontak saja membuat mata Mbak Musni membelalak. Dia memberi isyarat pada lelaki tadi untuk pergi, sementara Pak Agus hanya bisa menatap bapaknya dengan bingung. Ada apa, Pak? Tanya Pak Agus. Karena tidak dijawab, pria itu beralih melirik ke arah ibunya yang mendadak pucat pasi. Ayo masuk, kunci semua pintu dan jendela. Tita wanita sepuh itu tidak terbantahkan. Ada apa ini, Mbok? Pak Agus bertanya penasaran. Besok kembalilah ke kota, jangan datang lagi sebelum Mbok mengizinkan, ujar Mbak Marni. Pak Agus tersentak. Ada apa ini sebenarnya, Mbok? Apa Mbok baru saja mengusir aku dan Bayu? Tanya Pak Agus tidak mengerti. Bukan begitu, kamu tidak mengerti, lirih Mbak Marni dengan kepala menunduk. Pak, jelaskan saja apa yang terjadi. Aku sudah cukup besar buat mengerti semuanya. Pak Agus beralih mendesak bapaknya. Ayah. Suara teriakan Bayu membuyarkan semuanya. Ketiganya langsung berlari menuju kamar Bayu. Sial, terkunci. Bayu, buka pintunya. Ayah, tolong, Bayu takut. Dobrak saja, Gus, cepat. Pak Agus berhasil mendobrak pintu dalam 3 kali percobaan. Astaga, Bayu. Pak Agus merangsek memasuki kamar diikuti Mbak Musni dan Mbak Marni di belakangnya. Sementara Bayu tampak tergeletak di bawah, dia tidak sadarkan diri. Mbak Marni melirik pada tirai jendela tampak berkibar-kibar. Angin dingin bertiup masuk dari halaman samping rumah yang ditumbuhi berbagai macam pohon besar. Penasaran, dia melangkah menuju jendela dan melongokkan kepala. Ini benar-benar dia, tapi siapa yang sudah memanggilnya? Gumam Mbak Marni nyaris tidak terdengar. Bayu, bangun nak, ujar Pak Bagus sambil menepuk-nepuk pipi Bayu. Dia segera membopong Bayu dan merebahkannya di tempat tidur. Gimana ini, Mbok? Bayu pingsan, badannya juga panas. Ini benar-benar dia, Pak. Aku ingat jelas tanda-tandanya, ucap Mbak Marni pada Mbak Musni. Mbok, bagaimana ini? Tanya Pak Agus lagi. Kesal karena Mbok dan bapaknya tidak cepat membantunya menyadarkan Bayu, malah sibuk mengobrol di luar kamar. Oles minyak angin ini, Le. Semoga dia cepat sadar. Temani dia, jangan biarkan sendirian. Mbak Marni menyodorkan sebotol kecil minyak angin, kemudian berlalu pergi. Pergi, teriak Bayu sambil mengibaskan tangannya. Pak Agus yang terlelap di samping Bayu langsung bangun dan sigap menenangkannya. Ya Allah nak, sadar, buka mata. Bayu membuka mata. Dia segera bangun dan memeluk ayahnya, tubuhnya gemeteran, seolah dia tengah dilanda ketakutan yang hebat. Tenang, ayah di sini. Syukurlah Bayu sudah bangun. Mbok sudah bantu kemasi barang-barangmu, Gus. Cepat kembali ke kota, tidak ada waktu lagi, ujar Mbak Marni dengan raut wajah yang sulit ditebak. Fadli, bangun Le. Suara jeritan terdengar dari jalan tidak jauh dari rumah Mbak Marni. Mbak Marni dan Mbak Musni berjalan tergesa-gesa keluar melihat apa yang terjadi. Sementara Pak Agus memilih tetap di kamar menemani Bayu yang baru saja sadar. Beberapa saat kemudian kedua orang tua Pak Agus kembali. Pria itu mengernyitkan kening saat melihat ekspresi tidak biasa dari Mbok dan bapaknya. Ada apa? Pak Fadli meninggal. Ah, ayah, aku takut. Bayu kembali menangis sambil memeluk ayahnya. Gus,
Ikut bapak pergi melayat. Ndak enak, ini tetangga dekat kita. Diamlah di sini sama Mbak Uti dulu ya, Bay. Ayah mau melayat dulu sebentar, ajak Mbak Musni. Pak Agus dan Mbak Musni gegas pergi melayat. Tidak butuh waktu lama mereka berdua sampai di rumah duka. Pak Agus tercengang saat mendapati tetesan darah yang belum dibersihkan. Apa yang terjadi? Kenapa banyak darah? Kasihan, padahal baru saja mau masuk SMP, jalur prestasi, seragam baru selesai jahit, tapi yang mau pakai wis ndak ada. Maaf ibu-ibu, ini meninggalnya kenapa ya? Saya lihat banyak darah menetes-netes di tangga teras, tanya Pak Agus menyela. Waduh, Pak, katanya semalam sempat hilang. Pagi-pagi sekali ketemu di jalan setapak menuju Bukit Larangan. Keadaannya mengenaskan, Pak. Tubuhnya seperti dicabik-cabik. Anehnya, di sakunya terselip kembang kenanga yang sudah memerah terkena darah, ujar wanita itu. Bunga kenanga? Bukit Larangan? Agus memijit keningnya yang mendadak berdenyut. Gus, kamu udah apa-apa? Wajahmu pucat, tanya Mbak Musni. Aku udah apa-apa, Pak. Cuma tiba-tiba sakit kepala sedikit. Semoga dia tidak mengingat-ingat lagi kejadian itu, batin Mbak Musni. Pulang saja kalau tidak enak badan, Gus. Biar bapak yang di sini. Kamu pasti kecapean jaga Bayu yang semalam demam tinggi. Pak Agus mengangguk. Rasa peningnya semakin meningkat seiring potongan-potongan kecil ingatan acak Mbak Puzel. Darah, Bukit Larangan, bunga kenanga, gumamnya disertai desisan. Ingatan macam apa itu? Hal besar apa yang telah kulupakan? Ibunya sambil memijit kepala. Wajahnya pucat disertai bulir-bulir keringat sebesar biji jagung. Dia mempercepat langkahnya. Meski sedikit sempoyongan, dia ingin segera merebahkan diri. Mbok, panggil Pak Agus sesaat setelah sampai di rumah. Tangannya gemeteran. Dia merasakan perasaan tidak nyaman sekaligus takut. Pak Agus terhuyung tepat setelah pintu ruang tamu terbuka. Beruntung Mbak Marni sempat menahannya. Ya Allah Gus, kenapa? Kepalaku sakit, Mbok. Kilasan serupa potongan-potongan ingatan itu terus terngiang di kepala. Sebenarnya hal besar apa yang sudah aku lupakan? Apa maksudmu, Le? Mbak Marni bertanya sembari membuang muka. Sepasang mata tuanya tidak berani menatap, seolah ada sesuatu yang tengah dia sembunyikan. Istirahat saja di kamar Bayu, Le. Dia juga lagi tidur setelah sarapan dan minum obat. Nanti setelah kalian membaik, segeralah kembali ke kota. Ndak baik berdiam terlalu lama di sini, ujar Mbak Marni kemudian berlalu pergi. Kenapa? Aku cuma melepas rindu di rumah, Mbok. Apanya yang ndak baik? Mbak Marni diam tidak menyaut. Dia teruskan langkahnya meninggalkan kamar itu. Sesaat setelah menutup pintu, Mbak Marni bersandar di dinding. Air matanya tumpah. Tangannya gemetaran hebat. Wanita yang rambutnya sudah penuh uban itu menekan dadanya kuat-kuat. Ada rasa nyeri yang menyesakan. Duh Gusti, kali ini harus bagaimana lagi caraku menyelamatkan Agus sekaligus Bayu? Agus tertidur di karpet bawah. Tubuhnya serasa panas dingin, sangat tidak nyaman. Baru saja lelap, mimpi buruk menghampirinya. Dalam mimpi tampak dua orang bocah laki-laki sedang berlarian. Lari dek, lari, tita seorang bocah yang wajahnya tampak tidak jelas. Kemana? Aku takut. Kembali ke desa, cepat. Tapi sampean gimana? Tidak mungkin aku pergi sendiri. Kembalilah, bawa bantuan. Tidak ada waktu lagi. Cepat, sebelum dia menemukan kita. Bocah berbaju merah itu berlari menerobos semak. Tiba-tiba suara teriakan terdengar nyaring. Lari dek, dia datang. Bocah itu menoleh. Air matanya mendesak tidak tertahan. Lututnya melemas. Dia jatuh bersimpuh, menatap tidak percaya pada bocah lain yang kini tampak tidak berdaya setelah tubuhnya dicabik-cabik. Temani aku, Aryo. Sudah kubuat mereka berada di dunia yang sama denganku. Ikutlah denganku juga, ujar sosok gadis kecil berleher patah itu. Sudut matanya mengeluarkan darah. Satu tangannya terangkat memanggil bocah bernama Aryo itu. Sementara satu tangannya lagi tengah menjambak bocah berbaju biru yang kini sudah diam tidak bergerak. Ayo, cuma kamu teman yang aku punya. Bocah bernama Aryo menggeleng. Dia berbalik, berlari sambil menangis sesegukan. Sementara sosok itu tampak murka dan mengejarnya. Mas, maafkan aku. Semua karena aku. Gus,
Kenapa? Kamu mimpi buruk? Tanya Mbak Marni sambil menggenggam tangan Agus yang sebelumnya bergerak-gerak seolah ingin menggapai sesuatu. Mbok, lirik Agus. Dia bangun sambil memijit keningnya. Makanlah dulu, terus minum obat. Sebentar lagi bapakmu pulang. Biar bapak bantu panggilin anaknya si Jamal buat antar kamu ke terminal. Bapak sudah bilang ke Kamil, Gus. Tadi kami bertemu di pemakaman. Jadi sekalian langsung bilang, tapi dia bisanya antar kamu sore. Jadi istirahat saja dulu biar badanmu baikan. Mbak Musni berucap sambil menyumbulkan kepala di ambang pintu. Waktu berlalu cepat, hari sudah sore. Agus lebih banyak menghabiskan waktu untuk tertidur. Sementara ibu dan bapaknya tampak banyak mendiskusikan hal-hal yang tidak Agus ketahui. Gus, Kamil sudah datang, panggil Mbak Marni dari luar kamar. Masuk saja Mbok, udah dikunci. Cepat, sudah hampir sandekala. Langit juga mendung, takutnya keburu hujan. Nggih, tapi apa Bayu sudah siap? Loh, udah tahu, kemana dia? Aku udah tahu Mbok, aku bahkan baru bangun tidur. Mbak Marni tampak panik, namun berusaha tetap terlihat tenang. Mungkin di kamar mandi. Wanita parubaya itu bergegas keluar, mengecek kamar mandi, dapur, serta seluruh penjuru rumah dan halaman. Tidak lama dia kembali dengan wajah bias. Ada Mbok? Tanya Agus. Mbak Marni menggeleng lemah. Bayu udah ada dimanapun. Mbok udah cari ke semua penjuru rumah, di halaman belakang, samping, depan juga nggak ada. Pak Bayu merasa bosan dan main ke rumah Sutis saat aku tidur ya Mbok? Udah tahu, tapi biar Mbok coba cek. Bu, ada Sri dan Sutis yang datang mencari sampean, panggil Mbak Musni dari ruang tamu. Kebetulan sekali. Mbak Marni segera keluar diikuti Agus di belakangnya. Sri, kebetulan sekali, aku baru mau ke rumahmu. Apa Bayu ada di rumahmu? Sri menggeleng, lalu dia berdiri dan mendekat ke arah Mbak Marni. Air matanya mengenangi pelupuk mata. Digenggamnya tangan Sutis dengan erat. Tris diteror Mbah, tolong beritahu caranya. Apa yang harus aku lakukan buat menyelamatkan anakku? Diteror siapa? Timpal Agus. Sri tidak menyaut. Sri menggenggam tangan Mbak Marni erat. Aku pernah dengar cerita tentang anak-anak sampean, Mbah. Bagaimana cara melepaskan diri dari teror kematian? Pak, tolong cari Bayu. Ajak para warga buat membantu. Cepat. Tita Mbak Marni pada suaminya. Dan kamu, Le, apa yang membuatmu diteror? Apa yang terjadi sebenarnya? Ceritakan. Ibu Mbak Marni sambil menatap Sutis tajam. Sore kemarin aku dan Bayu main bersama, tapi Bayu cepat bosan, Mbah. Dia ajak aku ke bukit itu. Aku sudah peringatkan tapi dia tidak mau dengar. Aku terpaksa masuk ke area terlarang demi mengejar Bayu. Di sana, Bayu nemu boneka jerami. Bayu ajak aku main. Main apa? Jelangkung, saut Sutris dengan suara bergetar. Astagfirullah, Duh Gusti, kenapa kalian bisa seceroboh ini? Ndak. Di dalam boneka jerami itulah dia dikurung. Kenapa bisa Bayu nemu boneka itu? Gumam Mbak Marni gusar. Apa ini Mbok? Jelaskan semuanya. Ini membingungkan sekali. Kenapa perempuan ini bilang soal anak-anak sampean? Padahal anak sampean cuma aku. Dan kenapa dia tanya cara menyelamatkan anak ini? Seolah sampean pernah mengalami hal serupa. Katakan Mbok, rahasia apa yang sampean sembunyikan? Inikah sebabnya sampean terus mengusirku dan Bayu buat segera pulang ke kota? Secara Agus masih dengan memegangi pelipisnya yang berdenyut. Mbak Marni mengusap sudut matanya, bingung harus menjawab dari mana. Bibirnya bergetar, namun untaian kata tidak juga keluar dari sana. Siapa Aryo? Tanya Agus lagi membuat Mbah Marni tersentak. Baik, mungkin sudah waktunya Mbok ceritakan semuanya. Mbok punya 2 orang anak, Le. Kamu dan Kang Masmu Indar. Aryo adalah kamu yang dulu. Kamu yang punya kelebihan khusus bisa melihat makhluk halus. Aryo adalah kamu yang berteman dengan hantu gadis kecil bernama Kenanga. Mbak Marni bercerita dengan air mata tumpah. Dia terlalu nyaman bersamamu, Le. Kamu adalah temannya satu-satunya. Saking nyamannya, dia berusaha membawamu ke alamnya. Karena kamu menolak, dia marah. Dia kira kamu takut kesepian, maka dia memburu keluarga kita, dimulai dari Indar kakakmu. Dia juga memburu anak-anak di desa kita.
dengan maksud mencarikan teman yang banyak biar kamu tidak kesepian saat ikut ke alamnya. Mbok tahu, mungkin ini semua bukan cuma karenamu, tapi juga karena dendamnya kepada seluruh warga desa. Mbak Marni menjelaskan dengan tatapan menerawang. Kenanga, nama yang tidak asing, tapi kira-kira apa yang sudah menimpanya, Mbok? Kenanga, setahu Mbok, dia adalah seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya. Dia ditemukan di pinggir hutan. Seorang wanita sepuh memutuskan merawatnya. Saat itu desa ini masih diliputi kesesatan, Le. Rata-rata di antara kami masih percaya bahwa setiap kali hasil panen kami turun drastis, bencana melanda desa dan banyaknya warga yang mati mendadak. Tandanya kami harus berkorban. Harus ada yang dikorbankan di antara warga kami. Korbannya harus yang masih suci dan paling menderita. Tetua desa dan dukunya menunjuk Kenanga, Le. Mbak Marni menjelaskan dengan pikiran melayang. Apa yang warga lakukan pada Kenanga? Gimana nenek tua yang merawatnya? Apa dia juga ikut serta mengorbankan Kenanga? Mbak Siam, dia sudah tidak ada saat Kenanga akan dikorbankan. Malam itu kami para warga membawa Kenanga ke bukit. Di balik bukit ada sebuah gua kecil. Mbak Marni terus bercerita. Mbak Marni mengenang masa itu. Entah apa yang tetua saat itu lakukan, tapi Mbak Marni saat kecil yang berdiri tidak jauh dari pintu gua bisa mendengar dengan jelas teriakan pilunya. Darah mengalir keluar dari dalam sana. Kenanga mati dalam ritual sesat malam itu. Seolah dendam, sejak saat itu desa tidak lagi tentram. Hantu Kenanga kerap muncul dan mengganggu warga. Berkali-kali tetua mencoba melenyapkan tapi tidak bisa. Saat dukun dan tetua desa wafat, Kenanga mulai tenang. Dia kembali berulah saat Agus masih kecil. Apa yang terjadi padaku, Mbok? Kamu sering menghilang. Kami mencarimu kemana-mana tapi tidak ketemu. Awalnya cuma seharian, berubah jadi 3 hari, lalu pernah juga seminggu. Terakhir, kamu menghilang selama 2 minggu. Kami sudah mengikhlaskanmu, Le. Kami anggap kamu sudah tiada. Kami bahkan sudah adakan tahlil karena dalam 1 minggu terakhir ada banyak kabar kematian anak-anak yang sempat hilang. Tapi Indar, masmu, tidak mau menerima kabar duka itu. Sore itu dia pergi dari rumah, mendatangi bukit larangan sendirian. Mbok tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi jelang Isya kamu pulang sambil menangis histeris sendirian tanpa Indar. Agus menangis tergugu. Bayangan mimpi buruk itu kembali terngiang dengan begitu jelasnya. Beberapa saat kemudian dengan suara bergetar, dia berucap, Kang Mas dicabik-cabik, Mbok. Mimpiku ternyata bagian dari ingatan saat itu. Dia membunuhnya, Mbok. Dia membunuhnya. Ujar Agus tergugu pilu. Mbak Marni mengangkat tangan. Jangan ceritakan, Le. Hati Mbok sakit mendengar semuanya. Agus mengangguk pelan, lalu kembali melempar tanya. Apa yang terjadi? Sampai namaku diubah, Mbok. Le, dulu kamu nyaris gila karena trauma. Dia masih terus mencoba memanggil dan membawamu ke alamnya. Dia bahkan sering menjelma jadi masmu demi membawamu pergi. Dah ingatkah kamu saat Mbok terpaksa harus memasungmu, Le? Kami membawamu kemana-mana demi melepaskan ikatanmu dengannya, demi menutup mata batinmu juga, demi kesembuhanmu. Mbak Marni mengenang saat seseorang pria tua di kota membantu mengobati Agus yang nyaris gila. Pria itu membantu menutup mata batinnya dan bersedia datang buat mengatasi teror kematian yang dibawa oleh Kenanga. Kenanga dikurung di dalam boneka jerami dan disimpan di dalam goa. Sementara Agus yang saat itu bernama Aryo diganti namanya dengan niat buang sial dan buang kenangan. Satu alasan lain agar saat sesuatu seperti ini kembali terjadi, Kenanga tidak lagi mengenali Agus. Agus bangkit sambil mengusap sudut matanya. Dadanya kembang kempis, menahan gemuruh di dada. Perasaannya campur aduk. Itu artinya Bayu dalam bahaya kan, Mbok? Mbak, boleh ku bawa Sutris untuk membantuku menunjukkan jalan? Tanya Agus pada Sri. Tampak menggeleng lemah, dia melirik putranya yang menggigil gemeteran. Dengan lirih dia berucap, Aku bisa mendengar suaranya memanggilku, aku takut. Jangan ajak dia, Kang, dia ketakutan, ini terlalu membahayakan. Tentang Sri. Apa yang dimulai oleh 2 anak ini harus diakhiri, Mbak. Aku yang akan menjaganya.
Gus, kamu yakin tidak apa-apa? Mbak Marni tampak khawatir. Jangan khawatir Mbok, aku tidak akan kehilangan kewarasanku lagi. Aku kesampingkan rasa takutku karena aku harus selamatkan Bayu anakku. Dia permata hidupku Mbok. Dialah satu-satunya yang tersisa dari Wulan. Kenanga sudah merenggut Mas Indar. Aku tidak mau dia merebut Bayu juga dariku, ujar Agus dengan mantap. Mbak Marni dan Sri mengiring kepergian Agus dan Sutris dengan hati berkecamuk. Rasa khawatir sudah pasti ada, tapi bagaimanapun dua lelaki beda usia itu sedang mencoba menghadapi masalah. Kembalilah dengan selamat, Le. Jangan pergi seperti masmu, lirik Mbak Marni. Agus dan Sutris berjalan tergesa-gesa membelah gelapnya malam. Sampailah mereka di jalan setapak menuju bukit itu. Di sana tampak beberapa warga berkumpul memegang kentongan. Mereka terlihat ragu untuk melangkah masuk. Le, kamu datang, sambut Mbak Musni. Nggih Pak, aku yakin Bayu ada di dalam sana, sama sepertiku dulu. Kali ini ndak akan aku biarkan Kenanga mengusik keluargaku lagi. Agus menatap jalanan gelap yang terkesan angker di depan sana. Le, sampean ingat semuanya. Mbak Musni mendekat. Dia menatap Nanar, tangannya terulur, memegang pundak putranya. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak akan stres seperti waktu itu Pak. Doakan aku yang akan masuk mencari Bayu di dalam sana. Agus berjalan masuk ke area tidak terjamah itu, hanya berbekal sebuah senter. Jangan pernah lepaskan genggamanmu, paham? Ujar Agus pada Sutris. Iya Pak Le. Sutris menyaut dengan suara bergetar. Dia ketakutan setengah mati. Di setiap langkah dan gerak-geriknya seolah ada yang mengawasi mereka. Bayu! Teriak Agus sambil menyorotkan sinar senternya ke segala penjuru. Bayu, ini ayah nak, panggil Agus lagi. Namun hening, tidak ada sautan selain suara burung hantu yang sejak tadi enggan berhenti berbunyi. Pak Le, lirik Sutris yang mencengkram erat tangan Agus. Bayu, kesini nak, di situ berbahaya. Jangan Pak Le, coba lihat matanya. Pak Agus menahan langkah. Dia menyoroti wajah Bayu, matanya putih sempurna, bibirnya mengukir seringai. Selamat datang kembali Aryo, sambut Bayu dengan suara serak berganda. Suara ini, kau masih mengenalku rupanya. Keluar dari tubuh anakku dan kembalikan dia padaku Kenanga, sentak Agus setelah mengumpulkan keberaniannya. Kembalikan? Tidak Aryo, dia mirip denganmu, dia menyenangkan dan aku suka. Pergilah, aku tidak lagi tertarik denganmu. Jangan macam-macam Kenanga. Bayu menyeringai. Dia bergerak patah-patah, merangkak terbalik menaiki pohon di belakangnya. Kenanga, bawa dia turun. Anakku bisa mati kalau sampai terjatuh. Bayu melompat, membuat Agus dan Sutris menjerit. Dia mendarat dalam posisi kayang, lalu merangkak ke sana kemari dengan cepat. Agus melepaskan genggaman tangan Sutris. Dia memberi aba-aba untuk Sutris agar tetap diam dan tidak kemana-mana. Aku tahu kisahmu. Kamu marah dan dendam pada warga kan? Mereka yang terlibat mungkin sudah tiada Kenanga. Tapi kenapa api dendammu masih saja menyala? Aku minta maaf. Putraku sudah cukup lancang karena mengganggu tidur abadimu. Tidurlah kembali. Bawa dendammu itu lelap. Tidak, mereka jahat. Mereka tega menghabisi anak malang yang tidak berdosa. Kalau mereka jahat menurutmu, jangan jadi seperti mereka Kenanga. Jadilah Kenanga yang manis ramah sebagaimana yang aku tahu saat itu. Mereka harus turut merasakan sakitku Aryo. Disayat dan dicabik hidup-hidup itu sakit. Kau membalas pada orang yang salah Kenanga. Orang-orang yang membunuhmu, yang mengorbankanmu mungkin sudah tiada. Akan kubalaskan pada keturunannya. Kalau begitu kamu jahat. Mereka anak-anak itu tidak bersalah. Mereka bahkan tidak tahu menahu tentang apa yang pernah menimpamu. Sosok yang merasuki tubuh Bayu itu diam untuk beberapa saat. Dia tampak mencerna setiap kata yang terlontar dari mulut teman kecilnya. Teman yang kini sudah beranjak dewasa mendahuluinya. Agus memegangi bagian alisnya yang tiba-tiba berdenyut. Dia merasakan nyeri hebat hingga pandangan matanya memburam. Pak Le Agus, ndak apa-apa? Tanya Sutris. Ndak apa-apa. Dia membuka matanya, menatap sekeliling. Agus terjerembab saat mendapati suasana yang berbeda.
Suasana yang tadinya sepi mendadak ramai dengan wajah-wajah anak yang dia kenali. Mas Indar, lirinya menatap sosok yang serupa kakaknya saat terakhir bersamanya. Aryo, kamu sudah besar, saut sosok Indar sembari tersenyum. Wajahnya tidak kalah mengerikan, banyak luka sayatan di sana. Aryo, bawa anakmu pergi. Tapi Bayu, Agus melirik ke sana kemari, mencari kesempatan dan titik lemah sosok berleher patah itu. Boneka jerami itu. Agus berbalik dan menatap Sutris. Sekilas dia melirik sosok Indar yang tampak mengangguk. Jelangkung, ujar Agus sembari mengedipkan sebelah mata. Tangan Agus merogoh saku, lalu mengambil korek dan menjatuhkannya. Larilah, Agus memerintah. Brak, Sutris tersandung dan terjatuh. Sekuat tenaga dia bangkit lalu kembali mencoba berlari menjauh. Keluarlah dari tubuhnya, aku merindukanmu, sosokmu yang seperti dulu. Agus berucap pelan dan sendu. Asap hitam keluar perlahan dari ubun-ubun Bayu. Bruk, Bayu terhuyung sebelum akhirnya tubuhnya terjatuh ke tanah. Kenanga. Sosok Kenanga muncul kembali dalam wujud gadis ayu berambut panjang hitam. Dia tersenyum cantik, hanya saja wajahnya pucat. Kemarilah, dari rinduka bermain denganku. Kamu bilang, aku temanmu satu-satunya, ujar Agus lagi. Kenanga melayang mendekat. Agus merentangkan tangan seolah bersiap memeluknya. Sesekali Agus melirik ke belakang Kenanga. Ya, Sutris sedang berjalan berjingkat tidak jauh di belakang sosok Kenanga. Rupanya saat Agus mengatakan jelangkung dan menjatuhkan korek, Sutris langsung paham itu. Dia tahu bahwa Agus sengaja tidak langsung memerintahkan Sutris membakar boneka itu. Tujuannya agar sosok Kenanga tidak murka. Sebuah korek api dia genggam erat. Dia berjalan mendekati boneka jerami yang tertancap di gundukan tanah dekat bukit itu. Kenanga semakin mendekat. Agus merengkuhnya dengan hangat. Pandangan Agus tidak lepas menatap Sutris yang tampak kesulitan mencabut boneka jerami itu. Serak, berhasil. Boneka jerami itu sudah berhasil dicabut. Cetik, cetik. Giliran korek apinya yang macet enggan hidup. Kenanga mulai menggeliat dalam dekapan Agus. Dia memberontak. Dekapannya berputar sempurna. Dia menatap Sutris yang sedang berusaha membakar boneka jeraminya itu dengan tatapan nyalang. Wah! Suara teriakan Kenanga melengking. Serak. Dia mengibaskan tangan membuat Agus terlempar dan terhempas jauh. Brak! Kenanga menggeram. Dia bergerak perlahan hingga suara retakan tulang terdengar. Sosoknya kembali ke wujud mengerikan. Sutris gemeteran, namun tidak putus asa untuk terus mencoba menyalakan korek itu. Ayolah, menyala! Lirinya dengan suara bergetar menahan tangis ketakutan. Sosok Kenanga kini ada dalam posisi kayang. Dia merangkak cepat, berniat mendekati Sutris. Bocah kecil itu kalang kabut. Allahu Akbar! Teriaknya lantang. Korek api itu menyala juga akhirnya. Tidak, anak nakal! Jerit sosok Kenanga yang kini hanya berjarak 3 meter saja dari tempat Sutris. Tangan berkuku runcing dan mengkilat itu terangkat, siap mencabik Sutris di hadapannya. Mati, mati! Cetik, boneka jerami itu terbakar juga. Kenanga bergerak patah-patah, menjerit dan menggelepar di tanah. Tidak, tidak! Sutris jatuh bersimpuh. Dadanya kembang kempis. Dia tampak masih gemeteran karena kejadian ini. Tangan Kenanga terangkat. Di sela api yang turun membakar tubuhnya, dia menangis dengan air mata darah. Kenanga menatap Agus yang masih terbaring tengkurap di tanah itu dengan sendu. Ayo, ikut aku ke neraka, ajak Kenanga yang sebagian tubuhnya sudah musnah. Maaf Kenanga, di dunia ini aku punya surgaku yang sederhana. Aku punya keluarga yang menjadi tempatku pulang. Aku tidak bisa ikut. Pergilah tanpaku. Pergilah, bawa serta dendam abadimu itu. Agus berucap dengan air mata berlinang. Jadi, begitu. Liris sosok itu. Agus mengangguk. Satu tangannya mengusap darah yang keluar dari mulutnya. Selamat tinggal, ujar Kenanga lirih nyaris tidak terdengar. Sosok-sosok anak kecil itu berlarian, kemudian menghilang di dalam kegelapan malam. Hanya sosok Indar yang masih tertinggal. Dia menatap Agus dengan tatapan sendu. Dia tersenyum dan menangis bersamaan. Penampilannya tidak lagi berdarah-darah seperti tadi, namun seperti saat dia masih hidup. Bawa anakmu pulang Aryo.
Kembalilah ke rumah, Mbok pasti menunggumu dengan cemas. Sampaikan salam sayang kepada si Mbok dan Bapak. Satu lagi dek, Mas menyayangimu selalu. Di kehidupan, bahkan setelah kematian, Mas menyayangi adik kecilku. Ujarnya lirih membuat Agus menangis sesegukan. Aku juga menyayangimu Mas. Agus menyaut pelan. Air matanya semakin tumpah saat sosok Indar menghilang perlahan. Aryo juga menyayangimu Mas. Bayu menggeliat. Dia segera bangun dan duduk. Dia celingukan dengan perasaan was-was. Syukurlah kamu sudah bangun, ujar Sutris yang masih bersimpuh karena lututnya bergetar. Bayu, nak, kamu sudah sadar. Dia bangun dengan susah payah. Rasanya tulang punggungnya ada yang retak, sakit bukan main. Namun meski begitu Agus memaksakan diri berjalan terseok menghampiri Bayu. Agus memeluk putranya itu dengan erat. Dia merentangkan tangan, membiarkan Sutris ikut bergabung dalam pelukan. Kamu hebat, Le. Kamu berhasil lawan rasa takutmu. Kita jadi berhasil melewati semuanya. Puji Agus sambil membelai pucuk kepala Sutris. Bayu masih celingukan. Dia heran bagaimana bisa dia berada di tempat semenyeramkan ini di malam hari. Ayo pulang nak. Selepas ini, jangan lagi penasaran tentang permainan pemanggil setan. Jiwamu bisa saja dalam bahaya karenanya. Kenanga, anak itu bilang aku mirip dengan bocah bernama Aryo, gumam Bayu. Bocah itu adalah ayah. Kenanga bukan manusia. Tidak baik berteman dengan sosok seperti itu. Karena saat mereka merasa nyaman, mereka akan mencari cara untuk membawamu ke alamnya. Jadi dia, gumam Bayu terbata. Ya, gadis ayu berambut panjang itu adalah sosok yang sama dengan sosok berleher patah itu. Agus menyauti sambil meringis. Ayo pulang ya, aku takut dia muncul lagi. Jangan khawatir, dia sudah tidak ada, sahut Sutris. Mereka berjalan beriringan membelah daerah yang jarang terjamah. Suara riuh tawa anak kecil yang berlarian tidak lantas membuat mereka takut. Wajah-wajah lelah itu membingkai senyum. Mereka bebas, gumam Agus. Mereka berhasil keluar dari daerah itu sesaat setelah melewati jalan setapak. Tampak warga masih setia menunggu dengan harap-harap cemas. Itu mereka, seru salah satunya. Mbak Musni bangkit. Dia berjalan tergopoh-gopoh menghampiri anak dan cucunya. Gus, kamu berhasil, ujar Mbak Musni dengan mata mengembun. Iya pak. Beberapa saat kemudian pandangannya menggelap. Agus kehilangan kesadaran setelah beberapa saat menahan rasa sakit. Ayo kita pulang, ayahmu butuh pengobatan segera. Di rumah Bauti dan Bule Sri sudah menunggu, ajak Mbak Musni. Warga membopong Agus membawanya pulang ke rumahnya. Ya Allah, alhamdulillah, seru Mbak Marni dan Sri bersamaan. Mereka berjalan tergesa menuruni tangga teras, menyambut keluarganya yang sempat hilang. Selepas itu salah satu warga berinisiatif menjemput petugas kesehatan untuk mengecek kondisinya, juga kondisi Bayu dan Sutris. Istirahat dulu di kamar Bayu, jangan bawa anakmu pulang dulu Sri, nanti biar sekalian diperiksa. Nggih Mbah. Bayu dan Sutris berlalu ke kamar, mereka merebah melepas penat. Besok main yuk. Aku ada permainan baru, hitung-hitung biar ndak stres dan trauma setelah diteror hantu kenanga. Sutris yang hampir saja terlelap hanya menyaut sekenanya. Permainan apa lagi baik? Bayu duduk, dia melangkah dan mengambil tasnya. Permainan ini, serunya sambil menunjukkan mainan yang dia maksud. Sutris membuka mata dengan malas, dia bangkit, duduk dan menyandar di dinding. Permainan apa lagi sih baik? Sutris bertanya sekali lagi. Bayu tersenyum sumringah. Dengan cepat dia membawa mainan itu ke arah Sutris. Oija, sahut Bayu antusias. Oija, kayaknya nama itu gak asing. Pernah dengar tapi di mana ya? Gumam Sutris berpikir keras. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.